Bagaimana cara menyiapkan agar lansia senantiasa sehat, senang, terhormat, takwa mandiri, dan manfaat atau disingkat dengan setaman. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Selamat menikmati sajian dari kami. Selanjutnya akan kami serahkan sepenuhnya kepada moderator sekaligus pembicara, kepada Dr. Bobo. Waktu dan tempat kami berikan. Silakan Dr. Bobo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, peserta yang mengikuti acara ini dimanapun Anda berada, penyayang lansia atau emang sudah lansia ya, dimanapun Anda berada, doa dan harapan saya semoga para lansia atau para penyayang lansia ini semuanya sehat, panjang umur, bahagia, dan berguna. Pada kesempatan baik ini, saya akan sampaikan gejala dan tanda penyakit-penyakit yang berbahaya pada usia lanjut. Dan beberapa juga berlaku untuk orang non usia lanjut atau pra-lansia. Ya, jadi manusia yang normal pasti punya harapan untuk selalu bahagia, hidupnya senang dimanapun kapanpun berada. Ingin panjang umur, senang, berkecukupan, bahagia, berguna, atau disingkat dengan setaman, sehat, senang, takwa, terhormat, mandiri, dan manfaat. Nah, untuk menjadi orang yang semacam itu tidak gampang, dibutuhkan pembekalan-pembekalan, yaitu kesehatan tubuh yang prima, ilmu yang cukup atau syukur tinggi, luas, dalam, dan berguna, kemudian juga punya fasilitas berupa harta atau kedudukan yang cukup. Ditambah pula dengan hubungan dengan orang lain, saling tolong-menolong, dan peka terhadap sinyal-sinyal yang Tuhan berikan pada kita, pada orang tadi, bahwa ini sinyalnya berbahaya dan harus segera mendapatkan penanganan yang terbaik. Sayangnya untuk menjadi orang yang bahagia ini, sekali lagi ada penghalangnya. Penghalang itu minimal 1 dari 4 ini, boleh ditambah ya. 1, sakit. 2, miskin. 3, kebodohan. Yang keempat adalah gampang tergoda atau nafsu yang tidak terkendali. Sakit ini sebabnya macam-macam. Ada yang bertanda jelas, ada yang tidak jelas. Kadang-kadang malahan satu gejala disebabkan banyak penyakit. Nah, secara umum penyebab sakit adalah singkatannya adalah badi pamit. Bawaan lahir, kongenital ya, atau herediter yang diturunkan dari orang tuanya. D, defisiensi, kekurangan mineral, kekurangan vitamin, kekurangan bahan-bahan tertentu, termasuk kurang minum. D, generatif, yaitu karena proses aus, proses yang lanjut usia atau penggunaan yang itu saja. P, karena pikiran, bisa saja sakit karena memikirkan anak, istri, suami, rakyat, bangsa, masalah-masalah yang lain. A, autoimun disease, suatu penyakit yang semacam alergi atau kekacauan sistem pertahanan tubuh, sehingga tubuhnya akan diperangkap tubuhnya sendiri. M, metabolik, adalah cara kerja tubuh yang agak tidak normal, seperti penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertiroid, hipotiroid, asam urat, tingginya kolesterol, triglycerida dan sebagainya. Kemudian I, infeksi, bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena jamur, bisa karena zat ternik lainnya, yang kecil lainnya. Kemudian I, iatrogenesis, sakit gara-gara komplikasi pengobatan atau tindakan kesehatan. Dan terakhir T, karena trauma, apakah karena zat kimia, karena fisik atau terlindas, kejatuhan barang, kemudian luka atau terpukul, robek, atau tersiram cairan panas yang juga diakibatkan tersengatan listrik atau cahaya mata yang begitu panas. Jadi trauma itu bisa fisik, bisa juga trauma psikologis ya. Kemudian T, tumor atau kanker, yaitu pertumbuhan jaringan yang tidak terkendali, yang tidak harmonis, menyebabkan kerusakan pada inangnya, dan yang terakhir tak dipakai yang seterusnya. Nah, Tuhan sudah kasih beberapa tanda-tanda kalau penyakit itu bahaya atau tidak. Dan karena itulah saya akan sampaikan secara cepat, karena materi ini materi yang sangat panjang sesungguhnya,
Semoga saja nanti dengan waktu 1 jam cukup untuk menyampaikan gejala-gejala ini. Sebenarnya kalau saya sedang memberikan kuliah pada mahasiswa atau pelajar, bisa topik ini kita sampaikan sampai kadang-kadang sampai 15 jam ya. Setiap kali satu gejala kita kupas satu-satu. Tapi terbatasnya waktu di antara kita dan mungkin para penyayang lansia atau peserta yang mengikuti acara ini butuhnya secepatnya dapat ilmu banyak ya. Karena itu saya akan mengantisipasi dan mencoba melayani itu semua. Nah, gejala yang berbahaya ini bisa menyebabkan seorang lansia datang di unit gawat darurat, ya. Departemen emergensi ya. Nah, dan ternyata sesungguhnya di banyak negara-negara maju maupun berkembang, kalau lansia itu sakit, itu gejalanya nggak jelas, kompleks sekali, tidak khas. Datang di UGD atau di instansi gawat darurat itu tidak khas, kompleks sekali. Mengapa demikian? Karena dalam satu tubuhnya si lansia ini yang sedang sakit tadi menyandang beberapa penyakit lain. Menyandang beberapa penyakit yang lain sehingga seringkali menimbulkan kebingungan. Nah, gejala-gejala tadi bisa saling menutupi atau justru saling berpotensi untuk meningkatkan sehingga gejala nampak jelas sekali. Apa saja sih alasan tersering seorang datang di gawat darurat yang merupakan tanda berbahaya? Bisa karena nyeri perut yang nggak nyaman, nyeri dada, nyeri hati, kelelahan, kelemahan, gangguan vertigo, liar, menggigil, boyo pegel, nah atau pingsan. Dan para penyandang yang dimanapun berada, seringkali sekali lagi penyakit-penyakit serangan jantung pun gejalanya bisa nggak jelas. Sehingga beberapa kali kejadian ada lansia yang diaturi bapak ini gejalanya ras jantung. Enggak Pak, enggak dok. Malah disarankan ke rumah sakit untuk tindakan yang lebih bagus, nggak mau. 3 jam kemudian meninggal. Ya, karena memang serangan jantung. Cuma gejalanya nggak jelas. Dada sembelit, kadang-kadang nyeri ulu hati biasa, nyeri perut biasa. Nggak seperti kalau orang muda nyeri ulu hati, ke dada tengah, ke samping kiri, ke pundak, ke kelingking. Nah, gejala lansia nggak jelas. Bahkan beberapa riset yang kami lakukan di Sarjito, yang jelas itu hanya 25%. Yang 75% tidak khas. Tidak khas, tidak sesuai dengan nama penyakit dan gejalanya itu. Nah, jadi kadang membingungkan itu. Selain itu, pada lansia itu kalau kena infeksi, gejalanya tidak khas. Kenapa? Tidak pakai panas gitu. Hanya nyeri perut, kadang kanan atas. Ya, tidak diikuti panas dan sel darah putihnya dicek darahnya tidak naik, padahal itu jelas infeksi. Misalnya akut kolesistitis, suatu radang pada kandung yang sifatnya akut. Itu gejalanya nyeri perut kanan atas sudah. Yang gejala gini 5% tok gitu ya. Nah, jadi membingungkan itu. Jadi Pak penyebab tidak jelas lokasinya. Nah, karena itulah apalagi lansianya mengalami kemunduran berpikir, agak pikun, pelupa. Nah, sehingga karena dia agak pikun atau pelupa, ngomong aja mau menyampaikan satu keluhan, lupa lagi. Udah sampai di depan yang mau dikeluhi, ngerangkai katanya bisa nggak peraturan, sehingga kadang sulit dipahami. Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi di mana Anda berada, tapi gejala saya adalah kebingungan atau teler atau setengah ngantuk. Itu yang perlu diwaspadai ya. Jangan diwaspadai itu ya. Dan kita bisa lihat beberapa gejala-gejala penyakit yang lain yang serius-serius ya, tapi gejala enggak khas sama sekali. Nah, jadi apa saja gejala-gejala yang cukup membahayakan itu menyangkut organ-organ ini ya. Mulai akut pada jantungnya, pernafasannya, kelenjar-kelenjarnya, hormon-hormonnya, karena berkaitan dengan trauma dan lain sebagainya. Dan sehingga kalau diringkaskan oleh seorang pakar yang terkenal namanya David Werner dan beberapa rujukan yang lain, ada 23 ya gejala penyakit yang berbahaya. Ya, yang disampaikan nih Bapak David Werner dan teman-teman saya juga menambahkan dari berbagai macam rujukan, kita ringkaskan. Ada 23 hal. Ya. Apa saja itu? Nah, sahabat-sahabat sayang, kalau ketemu tanda ini, langsung aja bawa ke rumah sakit. Ya. Langsung bawa ke rumah sakit atau ke
klinik yang ada dokternya yang siap obat-obatan. Nah, memangnya kenapa? Ya, oleh penulis ini, kalau sampai terlambat datang, maka yang terjadi adalah bisa saja kematian. Kalau terlambat datang, tidak mati itu kecacatan. Kalau terlambat datang, tidak cacat, tapi pemborosan biaya. Nah, karena itulah hati-hati. Setiap keterlambatan penanganan kadang-kadang berdampak komplikasi. Gejala ikutan, akibat ikutan, gangguan ikutan, akibat sakit sama tadi. Nah, apa saja itu? Nah, teman-teman ingat ya, ketemu satu atau lebih, langsung ke rumah sakit. Entah gawat darurat atau yang lainnya. Pertama, ini berkaitan dengan darah. Yaitu hilangnya darah dalam jumlah yang banyak. Jadi misalnya, ada orang mimisan kok banyak, apa jangan dianggap sepele ini. Mungkin dia kanker ganas pada jalan darah di hidungnya, hemangioma atau semacamnya. Ada juga yang kanker hidung. Ya ini salah seorang guru saya dulu juga kena meninggal karena kanker hidung. Kejadian mimisan, kejadian pilek-pilek biasa. Nah, yang mereka dokter THT itu saja yang lebih teliti, dokter THT ini. Nah, jadi jangan anggap remeh gitu. Meskipun mimisan. Teriris waktu masak sayur, saya mau bikin bahan-bahan sayur mentah mau dibuat dipotong-potong jadikan sayur matang. Nah, motong jari perdarahan nggak berhenti, tekan nggak berhenti, awas. Ini jangan-jangan kalau luka kok mesti darahnya lama, disunat tuh sampai darahnya ngocor banyak, jangan ini hemofili. Nah, satu penyakit yang diakibatkan kekurangan faktor-faktor yang bisa menghentikan perdarahan. Jadi setiap keluar darah yang banyak itu serius. Menstruasi yang banyak, jangan dianggap sepele ya. Kalau sering dan lama dan banyak, nah perlu datang ke ahli obsesi ginekologi, ahli kebidanannya dan penyakit kandungan. Apakah ada sesuatu? Apakah ada miom? Apakah ada polip? Ataukah ada kanker? Ataukah ada, nah kita nggak tahu yang mana, nanti dokter yang akan meneliti. Dokter pun kadang-kadang dengan pemeriksaan alat stetoskop biasa tidak bisa mendetek, harus pakai alat bantu, USG, ronsen, mungkin di CT scan, pemeriksaan darah, dan lain sebagainya. Kencing, tinja, nah ini ya. Jadi pokoknya kalau ada keluar darah cuma banyak, di mana lokasinya, langsung ke rumah sakit. Itu pasti serius. Yang kedua, nah batuk darah. Batuk ada darah itu serius ini. Ini gejala yang berbahaya. Batuk darah bisa karena TBC paru-paru, bisa karena terjadinya udema atau timbulnya cairan di paru-paru, bisa juga karena kanker paru, kanker tenggorok. Nah, bisa juga akibat radang-radang yang lain ya, yang bisa membahayakan dirinya. Ya, jadi kita nggak tahu yang mana nih, TBC, kanker, atau pneumonia, ataukah udem paru ya. Kadang-kadang pasien itu nggak jelas, dipotong nampak, atau memang penyebabnya nggak jelas. Hemoptoe atau batu datu dari beberapa referensi yang kita kumpulkan, memang ada sekitar 15% tidak tahu sebabnya. Benar-benar nggak tahu. Dilacak waktu bagian-bagian dari tubuh itu normal. Tapi mengapa ada seperti ini? Nah, kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi tidak semua dokter tahu, tapi ini bahaya. Nah, nanti apa penanganannya? Ya, penanganannya bisa aja dihentikan dengan vitamin atau obat yang bisa menghentikan perdarahan. Bahkan mungkin lalu dilakukan kauter atau dilakukan pengikatan atau dilakukan satu tindakan yang lain yang lebih serius. Kadang-kadang diberikan pancar kencing. Kalau itu karena udema paru, ya. Jadi yang mana kadang-kadang seorang dokter tidak tahu, tapi ya batuk darah bahaya ya. Kalau TBC segera saja, karena TBC paru-paru kalau dibiarkan bisa dalam 1 tahun menularkan 15-20 orang ketularan penyakitnya. Nah, kita akan sayangkan pada keluarga kita. Itu yang kedua. Kadang yang ketiga, kencing darah. Kencing darah atau hematuria. Kencingnya bergerak sirup merah itu. Ya Allah, ini serius ini. Apakah karena adanya tumor atau kanker di kandung kencing? Apakah gara-gara prostatnya yang meradang atau ada tanda-tanda awal dari atau tanda lanjut dari kanker prostat?
atau ada gangguan di ginjalnya, apakah di piolumnya, apakah ya kita kadang tidak tahu nih apa ya kencing jelas ini kencing ada darah, itu serius, satu luka di saluran kencing. Loh, kalau begitu darah mengatur tuh iya, kalau kencing sampai merah ini beberapa teori terbentuknya batu. Ada kalau kencing itu bisa jadi inti batu yang ada di kandung kencingnya. Karena itulah sahabat-sahabat yang saya sayangi, kencing itu berbahaya, bisa gagal ginjal akut, juga kencing darah, ya karena kanker tadi ya, kanker prostat, ya, atau kanker kandung kencing, atau ada batu, ada infeksi. Nah, jadi kita bertindak cepat. Kalau kencing darah itu dianggap bahaya, dilacak. Ini ahli urologi nanti yang akan melacak lebih detail, dibantu terus saja oleh dokter ahli kandungan dan kebidanan kalau itu perempuan. Kemudian yang keempat, yaitu muntah darah. Muntah darah itu serius. Jadi, sahabat-sahabat yang saya sayangi, kalau ada orang yang muntah darah itu bahaya, bisa karena varises pada saluran cerna yang robek, ya. Itu bisa pada orang sakit tifus atau sirosis hati, bisa karena lambungnya ada radang yang parah, ada luka, ulcus ventriculi, ulcus wedeni, yang bisa menyebabkan juga ada muntah darah, atau adanya radang, infeksi, atau tumor, atau kanker di saluran cerna, esofagus, gaster, atau lambung. Ya, lambung tidak hanya infeksi, tapi bisa juga sampai serius keluar darah ya. Biasanya kalau lambung itu keluar darah biasanya karena ada dia minum atau makan zat-zat yang bersifat erosif, bisa membuat luka pada lambungnya. Ya. Orang bisa juga muntah darah akan sebab-sebab yang lainnya. Jadi dipastikan yang mana ya ini. Nanti ini karena letaknya di dalam, harus tangan yang cepatnya dan nanti dilacak supaya tidak tambah lagi, diberikan obat yang lebih tepat. Jadi muntah darah itu serius ya. Apakah gangguan di rongga mulut, saluran cerna, atau lebih bawah lagi. Jadi sahabat-sahabat yang saya sayangi, muntah darah 1 hari atau lebih langsung ke rumah sakit. Ini segera lagi. Segera. Kemudian yang kelima, berak darah. Berak darah bisa karena polip, bisa karena divertikel, bisa karena ambeien, bisa karena ada radang pada usus besar. Ya, ini bisa terjadi. Jadi beraknya bisa darah. Kalau darah itu tadi ini biasa kalau yang darahnya di bagian akhir atau dekatnya dubur ya, mau keluar lubang pelepasan itu biasanya merah segar. Biasanya bisa karena ambeien ya, atau polip ya, atau karena yang lainnya. Dan nanti dokter akan memberikan terapi yang sesuai dengan penyebabnya. Jadi berak darah bisa karena tadi ya, bisa kalau yang muntah segar itu letaknya di bagian usus halus yang bagian ujung ya, namanya ligamentum teres. Nah, sampai ujungnya itu kalau luka menyebabkan berak darah, tapi kalau di atas menyebabkan beraknya hitam. Kalau ada orang yang beraknya hitam seperti titir, curiga ini berak darah, tapi yang tidak jelas. Nah, sahabat-sahabat saya, bisa berak darah karena bisa gangguan di usus besarnya, apakah radang, ataukah kanker, ataukah polip, atau divertikel, tidak jelas yang mana. Nah, dokter kadang-kadang harus pakai tuset, kalau dubur, kemudian USG, kadang pakai badan envelope atau kolom envelope, nanti ketahuan di mana kira-kira ya. Jadi bisa juga berak darah karena sebab yang lain ya. Di apakah ada kalau perempuan kanker yang jebol antara serviks dengan usus. Nah, sehingga berak usus besar maksudnya. Bisa berak darah segar. Nah, kalau sampai berak darah baunya busuk banget, curiga ada sesuatu yang lebih serius ya. Itu darah bagian atas ya, saluran ternaknya bagian atas yang terluka. Itu sahabat-sahabat yang saya sayangi, bila darah apapun sebabnya langsung ke rumah sakit ya. Ini nanti dilacak lebih lanjut ya. Kadang-kadang membutuhkan pemeriksaan macam yang agak tidak mudah ya. Selain itu ronsen yang bagus, dan kesabaran dari pihak yang sakit maupun yang mendampinginya. Sekarang kita pindah yang ke-6. Apa sih penyakit yang berbahaya yang bisa terjadi pada siapapun? Abit baik tua yang muda, yaitu mendadak biru atau cyanosis namanya, hipoksia pada bibir, bida-bida. Ini bisa serius nih. Ini apakah ada kerusakan katup jantung, talinya kuda tinggi putus, atau ada apa ya? Satu sumbatan dari pecahan-pecahan dari fibrinogen ya, dari dedimir ya, bisa saja terjadi
sehingga jadi biru sampai megap-megap, ya Allah. Nah ini, nah, apalagi saturasinya kok jadi rendah di bawah 90, pasti serius. Nah kita nggak tahu yang mana, apakah cacat bawaan terjadi namanya tetalogi fallo ya, antara vertikal kanan kiri bersambung, atau atriumnya serambinya harusnya bisa nyambung ya. Nah ini ada tidak normalan. Nah ketidaknormalan bisa menyebabkan biru-biru, apalagi kuku dari kaki tangannya itu seperti penabuh genderang atau drum band namanya. Dan jadi kalau seperti ini serius ya, serius. Apakah dan gembung seperti ujung jarinya seperti sendok makannya dibalik ya. Ini bisa merupakan tanda-tanda yang serius ya. Nah, kemudian yang ketujuh, sukar bernafas. Nah, kalau sukar bernafas yang tidak baik dan istirahat, macam-macam ini. Apakah jantung atau paru? Atau bukan kedua-duanya? Ya, ternyata apa? Kerusakannya bukan di jantung, di paru, tapi ternyata urium kreatinnya tinggi sekali. HB-nya rendah. Oh, ternyata gagal ginjal ya. Ya. Nah, jadi kita kadang memang nggak harus tahu, tidak harus ketemu semua ya, tapi harus segera tangani di tim. Karena kita tidak tahu, bisa saja berkolaborasi dengan dokter lain, ya konsultasi atau rawat bersama. Di suka bernafas, bisa karena jantung lemah sampai namanya dari apa ya, konsep dari para ahli membagi NIHA ya, York Heart Association itu. Apakah level 4 ya? Jadi tidur pun sesak. Ada juga seseknya kalau pas aktivitas berat ya. Ya itu menunjukkan tingkat tingkat kebaikan dari tingkat kebugaran dari jantungnya. Dan ini gejalanya sekali lagi sukar bernafas serius ya, serius. Pada orang yang gagal jantung, lemah jantung nggak bisa memompa dan menyedot darah yang cukup masuk ke dalam jantung atau pergi dari jantung, sehingga ada bagian yang robos cairannya itu namanya transudasi cairannya keluar dari jalan darahnya, jadi ngembes di paru-parunya, kutuk yang sah bernafas. Oh ini namanya congestive heart failure atau CHF chronic heart failure. Nanti biasanya dokter memberikan obat-obatnya sesuai, apa diberi oksigen tentu saja kalau salah nafas ya, obat pertama oksigen atau obat diuretik ya, atau pelancar kencing, biasanya akan membaik dengan cepat. Itu sebabnya jantung. Nah kalau sebabnya karena asam urat tinggi, urium kreatinine tinggi, ya cuci darah. Kadang-kadang kita sedih sekali tahu sebabnya, langkahnya jelas tapi alatnya nggak ada, atau alatnya jangan dipakai antri. Ya Allah, sedih banget. Nah, sahabat-sahabat yang sayangi, bisa juga kuasa bernafas juga bersifat psikologis ya. Jadi makanya dokter akan melacak kira-kira jenis mana dan terapi dapat adekuat, tepat ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ke-8, penderita yang koma atau nggak dapat disadarkan. Jadi ada orang yang kesadarnya rendah sekali, turun, lemah, koma ya, dicubit aja, diam saja. Ini serius nih. Serius ini. Segera bawa ke rumah sakit. Apakah dia karena stroke atau karena koma akibat gula darah tinggi atau terlalu rendah, kita nggak tahu yang mana. Nanti perlu diperiksa lebih lanjut. Kadang cek tabur darah, CT scan dan sebagainya. Nah ini kalau nggak dapat diturunkan, sebabnya apa ya? Ya karena menggunakan narkoba, bisa tensi rendah, tensi tinggi yang menyebabkan jegat ya. Koma karena stroke ya, bisa karena kanker nyebar di otak ya, atau adanya sampah darah namanya azotemia atau urium kreatinnya tinggi, atau yang mana kita nggak tahu nih, karena tahu langsung apa, tapi ini bahaya nih. Kalau koma dibiarkan jadi titik dong, jadi bisa meninggal pada usia muda misalnya, prematur. Meneman sayang sekali ya. Di sahabat-sahabat yang saya sayangi, kalau ada orang tidak dapat sadar dicubit tadi, wah ini serius nih. Ya. Dan nomor 9, gejala penyakit bahaya adalah orang sangat lemah, setiap mau berdiri mau pingsan. Oh, ini bisa macam-macam nih. Bisa kelainan pada pembuluh darah sehingga namanya sinkop atau postural sinkop, jadi karena perubahan sikap meledak ya, jatuh ya. Nah ini bisa juga lemah karena gangguan irama jantung, artinya duduk langsung tidak bisa jatuh juga. Jadi pengobatan itu harus tepat, dosisnya, penggunaannya, alasannya off label atau on label ya. Kemudian kadang-kadang dosisnya berubah-ubah, masih hari ini satu-satu, sekarang jadi separuhnya, oh ini separuh, besok satu, oh kenapa ya? Nanti dokter yang akan berikan saran. Jadi
Jadi sahabat yang saya sayangi, jadi kalau ada orang tidak dapat sadar dibangunkan, nggak sadarkan itu serius. Koma namanya. Wah. Kemudian lagi ada yang tadi saya katakan lemah sekali, mau berdiri mau pingsan. Sekali lagi saya katakan tadi bisa karena tekanan darahnya drop, postural sinkop, bisa juga diakibatkan karena apa? Gangguan di organo vestibulocochlear, keseimbangan di telinga ya. Sehingga kalau berdiri bisa jatuh. False ya, jatuh bisa kesimpat, kemudian nggak mampu. Oh ternyata hanya kurang makan. Nah, kalau kurang makan sosial lebih mudah ya. Apakah diberikan makanan cair, kalau nggak bisa cair pakai diinfus. Kadang berkombinasi antara sonde lambung NGT dengan bubur ya. Ya kalau supaya lubangnya nggak tersumbat. Nah, sahabat saya, jadi setiap lemah apapun itu bisa, apalagi pusing ya, itu bisa karena sebab yang sistemik, ya misalnya tadi katakan irama jantung normal, HB rendah, tensi rendah, belum makan. Nah, ada juga yang karena sebab yang lain yang lebih serius ya, seperti tumor otak ya, ini serius ya. Bisa juga sangat lemah, sebab bisa berdiri mau pingsan, bisa juga pada orang-orang yang infeksi apapun yang sangat berat, namanya sepsis. Ya. Kadang berdiri belum nggak sampai beri aja enggak kuat kadang-kadang ya. Kemudian yang nomor 10 yaitu tidak dapat kencing sehari lebih. Kalau ada orang tidak dapat kencing sehari atau lebih itu serius. Jangan malah alhamdulillah bersyukur ya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ngirit. Malah ngirit enggak usah ada sekali kencing di WC umum itu banyak. Ya Allah, ini serius ya. Anuria atau enggak keluar kencing itu bahaya. Ini kalau baru saja terjadi namanya akut renal failure atau akut yang sifatnya tidak kronis ya, akut kidney injury ya. Itu bisa namanya jatuh satu tentu yang bagus akan bisa pulih lagi. Nah jadi yang mana Pak? Karena prostat, ada kristal, ada batunya nyumbat. Saya punya beberapa pengalaman, ada yang nyumbat ya, ada nyumbat ya. Ternyata nyumbat begitu dipasang kata tuh klitik, ya nyumbat masuk kemudian keluar ya. Ini contoh bisa batu ginjal, batu kandung kencing, bisa karena prostat yang besar, apakah tumor jinak, namanya BPH, benigna prostat hiperplasi, ataukah kanker. Nah, kita tidak tahu pasti, tapi tidak penting serius, ini serius. Ya, kalau nggak dapat kencing, urut berat tinggi, wah terlambatnya. Nah, gagal ginjal nih. Nah, itu sahabat-sahabat yang sayangi, orang tidak dapat kencing itu serius, sangat serius. Nanti dilihat sebabnya apa. Nah, kemudian yang ke-11, tidak dapat minum apapun. Cairan apapun tidak bisa, apalagi nasi, minum aja nggak bisa, apalagi tidak padat. Ya, ini kondisi yang serius ya. Kondisi yang serius. Tidak dapat minum cairan apapun saja lebih. Kalau minum aja nggak bisa, pasti makan nggak bisa. Nah ini serius nih. Kalau dibiarkan, kalau dia punya gula, apakah bisa naik atau bisa turun? Ya. Tidak dapat minum apapun. Kalau dibiarkan nanti tubuhnya kurang gizi. Tubuhnya makan dirinya sendiri. Ya, tadi kaheksia. Ya, tinggal kulit pembalut tulang. Ya Allah. Ya ini cuma contoh saja. Ada juga yang karena struktura ya. Struktura ya. Itu atau penyempitan akibat radang atau luka yang tidak sembuh sempurna, itu bisa menyebabkan tidak dapat minum apapun. Atau ada tumor yang mendesak pada saluran cerna tadi dari kanan kirinya di dekat sekat tonggak badan atau diafragma. Dapat yang saya sarankan, jadi apapun namanya kalau nggak dapat minum apapun itu nggak mesti serius itu, pasti serius. Minum aja nggak bisa, apalagi padat ya. Nah, pada kondisi ini, dokter akan tidak cepat bisa akan pasang infus atau selang, kemudian keluarga ikut membantu perawatnya. Ini hati-hati ya, kalau terlambat kurang minum itu bisa sangat bahaya ya. Ya, bisa sangat bahaya. Jadi kita jangan sampai menyepelekan tentang minum ini. Kemudian yang nomor 12, muntah atau mencet yang hebat lebih dari satu hari atau lebih ya. Ini bisa saja diarenya disentil apa ya? Ya. Amoeba atau basiler ya. Jadi yang disentil basiler ya. Waduh, ya. Nanti ada juga yang kolera. Wah keluarnya dahsyat banget. Wah, berak kencang masuk kayak cucian beras. Nah ini
Padahal obatnya mudah, tetrasiklinnya. Tapi keterlambatan bisa menyebabkan kematian. Dulu ada sahabat saya yang penanganannya terlambat, diare kemudian sampai mati dehidrasi. Jadi sahabat yang saya sayangi, kalau ada orang nggak dapat minum apapun itu serius. Nomor 12 tadi ya, tidak dapat minum apapun, kemudian muntah mencet yang hebat ya. Udah nggak bisa minum apapun, muntah mencet yang hebat, mau mutaber, wah ini serius sekali. Ya, teman-teman sekali lagi ya kalau dehidrasi serius ya. Kemudian apalagi yang nomor 13, nyeri perut yang hebat terus tan nggak bisa kentut ya. Nyakitnya perutnya sakit sekali, kadang-kadang dengan muntah-muntah, nggak bisa ya, nggak bisa BL ya. Nanti tidak dapat kentut, ini usus tersumbat, namanya ileus obstruksi. Nah nanti dokter bedah yang akan membantu melepaskan itu semua. Kalau belum terlambat akan bisa dilepaskan kemudian dibalikkan lagi sudah bagus. Tapi kalau yang terlambat sudah sampai busuk ya, iskemia bahkan nikotik kemudian dilakukan dipotong disambungan usus tadi kemudian diharapkan membersihkan. Dan kami pernah membersamai senior saya yang memberi ini tiba-tiba kemudian muntah ternyata ileus ya, sampai iskemia sudah sampai nekrotik kemudian dipotong. Nah, hasilnya bagus lagi. Ini teman-teman yang saya sayangi, jadi nyebut yang hebat dimanapun, yang tidak dapat kentut, ya tidak mencet, ya ini serius ileus obstruksi ya. Apakah muntah atau lengket atau apapun namanya. Dan yang ke-14, setiap nyeri hebat dimanapun lokasinya itu serius ya. Nyeri perut yang hebat dimanapun lokasinya itu serius. Jadi nyeri perut yang hebat terus-menerus langsung lebih dari 3 hari. Kalau 1 hari sembuh, ya sudah. Tapi sudah 3 hari serius. Periksakan dokter saraf atau dokter lokasinya di mana ya? Kalau tanya di tengah atau samping atau kiri kanan atau bawah atau mana? Nah, kenapa? Atau pinggang atau ada beberapa kondisi yang pasien atau seorang lansia ini nyeri hebat, ya nyeri hebat pada tulang-tulangnya, terutama kalau dingin lalu malam, ternyata osteoporosis. Kalau nyeri di sendinya biasa osteoartritis, rheumatoid arthritis, sakit ya, bagi tangannya sampai keting-keting, ya Allah, cacat itu karena udah, ya Allah. Ini kasihan sekali ya. Ini lebih dari 3 hari sebaiknya ditangani serius. Nanti dokter akan berkolaborasi. Kadang-kadang dokter di dalam kerjasama dengan dokter rahab medik atau spesialis KFR ya, kerjasama dengan dokter lain, bedah ortopedi, bedah saraf atau alimentasi untuk dilakukan blok sebagainya. Kerusakannya luar biasa ya. Ada kejadian waktu itu ada sumbatan pada jalan darah arteria pas aorta abdominalis, wah udah kasihan banget. Arteria dan vena femoralis, kemudian ada sapena maksa kita sumbat, ini kisah nyata nih. Sampai campur tangan kaki baik pangkal pahanya. Ya Allah ya Rabb. Ini setiap nyeri hebat kita jangan sepele. Nyeri hebat pada waktu berjalan nyeri terus-menerus. Jadi ini serius. Jangan dikira dianggap hanya ya nyeri biasa ketegangan otot, tapi bisa terjadi juga karena satu proses peradangan, infeksi atau kanker yang menyebar ke situ dan lain sebagainya. Ini yang nomor 14 ya. Kalau dia terangkan dalam nih sangat panjang, tapi kita cukup note saja. Nomor 15 yaitu kaku kuduk. Cengernya ini tengkuknya kaku, ditekuk aja nggak bisa. Ya, punggungnya melengkung, buka mulut sulit. Nah, ini bisa karena radang kaplotak dan atau kondisi tetanus ya. Nah, tetanus. Kemudian yang 16 ya. Ya kejang-kejang lebih dari 1 kali. Pada orang demam itu memang ada yang kejang pada anak itu. Kejang demam namanya kejang demam sederhana ya. Itu bisa ditangani kejang demam, tangani obat-obatan mengandung valium, apa namanya rectal sup ya, mengandung obat-obatan yang bisa membantu supaya nyerinya itu berkurang ya, nyeri berkurang. Ya. Jadi kadang-kadang seseorang perlu ditangani di mana ya lokasinya, dan nyeri berkurang, kejang-kejangnya berkurang pada anak-anak. Solid rectal cukup ini dimasukkan, kejangnya hilang tenang ya. Pada orang dewasa juga ada, tapi yang sering pada anak-anaknya. Pada orang dewasa kejang-kejang yang
Serius ini bisa menyebabkan ada viremia atau bakteri, suatu infeksi yang menyebar ke suatu tubuh, dan itu sangat serius. Kemudian yang ke-17, panas tinggi. Lebih dari 39 derajat Celcius berlangsung lebih dari 3 hari. Nah, ini enggak main-main ya. Kalau 1 hari kadang virus bisa bersedia, self-limited disease ya. Tapi pada orang-orang yang panas tinggi, yang enggak turun sampai 3 hari, 4 hari, serius. Yang mana ya? COVID-19 ya? Atau tipoid ya? Atau. Nah, kita baca nanti. Oh, ternyata kencing infeksi. Nah, langsung ada pneumonia. Oh, kadang-kadang dua infeksi ya, double infeksi atas pneumonia bawah sama kencing infeksi. Dan ini bisa menyebabkan panas tinggi yang gejalanya nggak jelas. Kamu makan diem saja, kadang-kadang bingung ya. Kadang-kadang kita juga bingung. Pasien bingung, kita jadi bingung juga. Ini sahabat-sahabat saya sayangi, panas tinggi yang berlangsung 4 hari terlebih itu serius, pasti serius. Kemudian yang ke-18 yaitu berat badan yang turun dalam waktu lama, ini serius. Kok makin lama ikut pada dia tuh nggak bersengaja untuk menurunkan berat badan. Misalnya apa? Tidak itu berat badan turun. Nah, kok ini lama? Nah, kalau sampai lebih dari 5% dalam 1 bulan, itu pasti serius. Apakah hipertiroid, kelenjar gondoknya terlalu aktif, ataukah ada kanker, ataukah ada kencing manis yang tidak kendali, ataukah HIV/AIDS? Ya, beberapa kasus yang kami temui masih pada lansia. Ternyata HIV/AIDS ya. Gejalanya ya Allah, berat badan turun, ternyata HIV/AIDS pada orang kakek. Enggak, bener yang aku. Jadi telusur, ya saya main dengan perempuan yang bukan pasangan saya. Ya ternyata tertular ya penyakit HIV/AIDS-nya, kasihan sekali kan. Semuanya sesal kemudian tidak berguna ya. Tapi bisa diikat supaya tidak begitu membahayakan ya. Jadi bisa karena TBC, bisa karena hipertiroid, bisa karena kanker, bisa karena COVID-19, bisa karena yang lainnya pasti gigi, depresi, ya. Kemudian giginya patah, disebabkan gejala semacam itu. Dan nanti solusinya sesuai dengan penyebabnya. Pernah kejadian seorang ibu-ibu lansia udah 80 tahun, ini anak jadi orang hebat ya di Yogyakarta. Kemudian berat badan tuh ternyata apa? Ya Allah. Ternyata dia habis meninggal saudaranya, dia sedih sekali dan akhirnya jadi hipertiroid ya. Berat badan itu 15 kilo 1 bulan. Ya Allah, ketahuan akhirnya ditusuk ketemu semua. Nah, kadang cek laborat ini, cek itu, cek ini, cek itu, itu tak ketemu ya. Itu tangani sembuh. Berat badan naik dalam waktu 1 bulan 2 bulan dan naik 15 kilo juga nih Mbak. Ya Allah. Kalau hipertiroid itu memang Nah, seperti yang saya sayangi, jadi ada banyak kemungkinannya. Termasuk depresi itu bisa gejalanya berat badan turun nggak mau makan. Lagi kalau berat badan turun lebih 5% itu serius ya. Apalagi yang lainnya, yaitu borok atau korengnya terus besar tidak sembuh dengan pengobatan, ini serius ya. Setiap koreng membesar ini bisa tanda-tanda dari kanker kulit ya, basal sel karsinoma, basalioma. Bisa juga karena diabetes mellitus yang serius ya. Jadi kita sebaiknya jangan meremehkan atau TBC kulit. Nah, yang mana kita nggak tahu. Nanti akan dibaca dengan bagus karena selain nggak nyaman juga menyebabkan nggak enak dipandang ya. Jadi sahabat-sahabat yang saya sayangi, buruk yang terbesar koreng ini sekali lagi serius ya. Beberapa kejadian jantung kulit ternyata sangat sulit dan akhirnya ya Allah diamputasi, kecacatan, kasihan sekali lansia ini. Apalagi yang lainnya ada benjolan pada tubuh yang makin besar. Hati-hati ya, benjolan tubuh besar kemana barusan kelas seminggu yang lalu, 4 yang lalu seorang lansia datang jadi perutnya. Waktu tiduran terlentang itu nggak bisa begitu duduk atau berdiri kelihatan mendosol. Ternyata apa? Ya Allah. Jadi akhirnya ketahuan ternyata hernia gitu ya. Jadi kita kira tumor apa ya hernia ternyata. Lokasinya nggak lazim. Hernia inguinalis ya. Jadi kemudian ditutup dan selesai. Jadi di sahabat-sahabat yang saya sayangi, benjolan yang besar itu serius ya. Bisa tumor, kanker, atau yang lainnya ya. Nanti pasca trauma. Jadi benjolan-benjolan yang terbesar ini serius, sangat serius ya. Nanti dilacak. Kadang-kadang harus berkolaborasi beberapa pendukung bersama mendukung agar bisa meletakkan tempat kira-kira seperti apa. Kadang dilakukan namanya AJH ya,
Suatu pemeriksaan patogenatomi dengan sistem ditusuk atau disuntik. Kemudian nomor 21 mendadak bisu atau lumpuh atau tak dapat digerakkan. Namanya singkatannya TOP ya, TOP. Tangan tidak bisa digerakkan, lumpuh lemah. O, omongan pelu atau celat atau bisu. P, pilot wajahnya. Pasti serius ya. Jadi tanda-tanda stroke, apakah stroke perdana atau stroke sumbat, kita tidak tahu yang mana ya. Mendadak bisu tadi ya. Yang mendadak lumpuh, mendadak wajah perak. Langsung ke rumah sakit. Waktu kita terbatas, ya namanya golden time ya. Atau emas ya, kalau bisa di bawah 6 jam, kalau bisa 3 jam, nanti paling cepat nanti dokter akan memberikan obat yang sesuai sehingga bisa pulih secepatnya dengan gejala sisa kecil sekali. Kemudian nomor 22 ya, jadi mencekap di dada, menyebar ke leher, bahu, kadang-kadang telunjuk kiri dan nyerinya 15 menit atau tidak mencekap tapi ditindih, dihimpit yang saat itu bisa kena serangan jantung koroner ya. Akut koroner sindrom ya, akut myokardial infark. Dan ini waktunya sangat terbatas. Jadi kalau semakin cepat semakin baik ya, jangan sampai pasien terlambat mendapatkan penanganan sampai fatal ya. Dan yang nomor 23 mendadak tidak dapat mendadak, ini serius ya. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, ya sebelum saya lupa ya. Tadi yang berdiri mendadak dan gelir itu juga serius sekali ya pada lansia. Nanti tidak tahu sebabnya apa. Seseorang akan memberikan obat yang mendapatkan obat yang tepat dan akan bisa sembuh dengan tepat. Dan tidak harus obat-obatan kimia, jadi cara hidup yang diubah ya. Kurang minum, tambah minumnya, tambah ini, tambah itu, sehingga pasien atau orang tadi bisa mendapatkan kesehatan yang benar. Saya kira ini Mas Vino, Rahmat Wisnu Haji, supaya semoga apa yang disampaikan berguna. Yang jelas semakin cepat semakin baik. Penanganan cepat menyebabkan ketidakterlambatan, berarti pemulihan, tidak berarti kematian, kecacatan, atau pemborosan. Ya. Semoga lansia Indonesia semuanya sehat. Ya. Dan lagi, gejala yang serius adalah bingung, nggak mau makan. Bingung, nggak mau makan, tanda-tanda serius namanya akut confusional state. Demikian Mas Wisnu. Baik dokter, terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa, lengkap, detail, dan rasanya kalau diteruskan bisa sampai berapa kali pertemuan ya dokter ya? Nggak Iya, akan habis. 21 poin bisa 1 jam ya. Ya kami ngajar dulu sampai gitu. Kalau mendalam ya, nanti sampai kemungkinan apa langkah-langkahnya. Terima kasih. Luar biasa. Baik dokter, kita apa akan ada surat-surat sesi pertanyaan dokter. Ya baik. Ya. Saya izin akan menampilkan pertanyaan. Ya. Ada 9 pertanyaan dokter dan akan ternyata kita lihat terus bertambah. Kita langsung mulai saja. Ya. Nah, ini pertama dari Ahmad Fatur Rahman di Bekasi. Di Apa Bekasi. yang menjadi penyebab utama terjadinya muscle discontinuing pada lansia? Deconditioning. Muscle deconditioning ya. Oh maaf, baik. Pada lansia kurang D-nya pada lansia. Baik, ya. Jadi muscle deconditioning adalah suatu kondisi hilangnya tonus atau ketegangan daya tahan otot karena penyakit yang kronis, karena tidak dipakai atau imobilitas, tidak dipakai untuk mobile, dan karena kehilangan fungsi. Ya, ini dari kamus apa ya? Kamus medical dictionary. Jadi kondisi ini jadi perubahan tubuh yang menyebabkan otot tadi itu kenyalnya itu berkurang, giur-giur ya, kemudian tidak tahan lama. Ini kenapa? Karena tidak aktif orang tadi, tidak aktif ya, tidak aktif. Jadi ini bisa di jantung, di paru, di otot, dimanapun bisa. Dan ini gejalanya sekali lagi lelah dan lemah. Nah, ini kemampuannya jadi turun. Para ahli membagi ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahap dekondisi ringan. Jadi perubahannya memang ringan, sehingga ketahuannya kalau apa? Olahraga agak serius. Misalnya lari, bersepeda kok gampang kesel ya, biasanya 3 putaran kok baru 1 putaran udah kesel ya. Nah ini namanya dekondisi yang ringan. Bisa renang biasanya 300 meter, kadang 100 meter megap-megap ya. Tapi ini kuat ya. Nah, dan yang kedua kayak di kondisi yang sedang, jadi turunnya tonus dan kelemahan ototnya. Yaitu perubahan dalam kemampuan seseorang untuk kegiatan normal saja sehari seperti berjalan, belanja, bahan makanan, melakukan pekerjaan rumah, kok saya kesel ya, kok lelah ya, lemah ya. Nah ini lebih serius. Kemudian apalagi yang di kondisi berat sampai tidak dapat melakukan apapun, bahkan dandan aja nggak bisa lemas. Nah ini sebabnya macam-macam ya.
Kondisi sekali lagi deconditioning ya, muscle deconditioning, otot yang mulai kelemahan, kekenyalannya, hembusnya, dan ini diakibatkan apa? Tidak aktif. Jadi orang tidur saja beberapa hari tidak aktif, menyebabkan ototnya namanya disuse atrofi, semacam itu. Nah, kalau semakin lama, semakin butuh pemulihan, butuh waktu yang lebih lama. Bisa karena kondisi ini bisa disebabkan karena penyakit yang lain, sistemik namanya. Kanker, stroke, kalau dipakai juga akhirnya obatnya lemah. Nah, kanker pada kanker tulang, kakinya nggak digerakkan, kanker tulang pada pangkal paha atau bahu, yang ujungnya nggak digerakkan, lemah ototnya, mengecil, lemah. Nah, serangan jantung atau fibromialgia ini, kondisi ini bisa menyebabkan macam-macam ya, tapi ya jelas atau apa ya, ada patah tulang ya, ini menyebabkan disebabkan karena patah tulang, karena kanker, jadi bisa menyebabkan kelemahan otot. Kemudian karena abnormal lama di rumah sakit, harus tidur, nggak boleh kemana-mana, tidur terus. Atau karena kehamilannya, kemudian dia tiduran lama, ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan kondisi semacam ini. Jadi muscle deconditioning-nya. Jadi ini memang kondisi yang lama. Dan ini supaya bagus, bagaimana? Ya, saya kira jadi kalau ada kelemahan atau kelelahan gampang lelah pada otot, segera dicari, kemudian diaktifkan. Bagaimana cara membaikannya? Ya, kalau itu kelemahan sifatnya sistemik, kalau karena kurang gula, perbaiki gulanya, kurang kalium, perbaiki kaliumnya, itu kan baik. Kemudian dilatih digerakkannya. Tapi kalau karena stroke, tetap dilakukan gerak pasif ya. Tetap digerakkan oleh orang yang sehat, nanti bisa gerak pasif menyebabkan ototnya tetap bagus ya, tidak mengalami penurunan kalau tonus atau kelemahan. Gitu ya, jadi itu penting ya. Terus latihan, dilatih olahraga semampunya ringan-ringan dulu bertahap ya. Pakai urban triple namanya. Continuous, rhythmical, intensity, progresif ya. Atau pakai fit ya. Frekuensinya, intensitasnya, type and time-nya ya. Saya demikian, Mas Isnu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya kita lanjut pada pertanyaan kedua dari Bapak Dasril Saad di Bekasi. Kalau sudah berumur ya, itu banyak organ tubuh sudah tidak normal. Semuanya disebabkan karena kita selagi muda kurang asupan vitamin D. Apakah benar hal itu, dokter? Kalau memang mestinya dokter sudah sarankan atau sosialisasikan konsumsi vitamin D dari masa muda agar menjaga keseimbangan organ tubuh kita di hari tua. Ini bagaimana, dokter? Apakah benar, dokter? Benar sebagian ya, tidak salah semua, juga tidak benar semuanya. Ya, memang orang yang lemah itu tidak normal ya, organ tubuh yang normal sebabnya banyak. Saya katakan karena body pamit ya, bawaan. Misalnya kelahiran lahir ginjalnya ada kistonya, polikistik renal ya. Ada kelainan ginjalnya karena ada anomali kelainan. Memang kulitnya nggak normal, satu sisi ada pembuluh darahnya arterialnya double, tempatnya ada ginjal aksesori ya. Itu memang ada yang memang begitu. Nah, ini bawaan ya. Bawaan atau bawaan dari orang tuanya yang punya penyakit penurun, nephrotic syndrome atau kanker ginjal, kanker hati-hati ya. Itu harus lebih waspada. Siapapun yang dari orang tuanya punya penyakit yang dimungkinkan menurun, itu anak turunnya harus hati-hati. Nah, itu bisa lacak ya di banyak pustakaan yang bersifat familial atau genetik apa saja ya. Nah, ya juga karena D, defisiensi, bisa defisiensi vitamin D, mineral kalium, ya magnesium, seng, itu bisa menyebabkan juga kelemahan otot, tidak hanya vitamin D ya. Bisa juga karena bukan karena itu, tapi karena degeneratif ya, proses aus, ya, gerakannya berulang-ulang, ya, atau tidak digerakkan malahan, itu bisa menyebabkan atrofi atau gerakannya berulang-ulang, yang lainnya tidak diaktifkan, sisinya kuat, lainnya lemah. Ya, kecacatan organ ini bisa juga karena kurang asupannya minuman dan karena efek samping pengobatan yang tidak baik sehingga kita bisa menyebabkan akumulasi kerusakan pada organ ginjal misalnya. Jadi bisa juga diabetes mellitus yang tidak terkendali menyebabkan namanya nefropati diabetika, tensi tinggi yang tidak terkendali menyebabkan nefropati hipertensi, dan bisa infeksi kombinasi namanya GNC, glomerulonefritis kronis atau pyelonefritis kronis yang menyebabkan ginjalnya rusak. Jadi, nah vitamin D memang pegang peran yang banyak. Sekarang ini banyak orang pelajari karena vitamin itu punya sifat kemampuan yang luar biasa ya. Ya bisa mencegah yang ada yang cukup, maka orang tadi jarang kena penyakit kardiovaskuler, jarang kena penyakit jantung, stroke-nya.
Vitamin D yang cukup akan menyebabkan orang jangan kena keropos tulang, terkait vitamin D yang cukup menyebabkan kekebalan tubuhnya akan baik ya. Memang vitamin D itu manfaatnya banyak, tapi yang dibutuhkan sedikit, ya hanya sedikit. Nah, yang jadi itu memang nggak ada yang dimakan, tapi selalu bahan yang harus dilaborasikan. Misalnya bahan tadi berasal dari kuning telur ya. Kalau makanya kayak di Wisma Atlet itu yang menarik nih yang sampaikan Mas untuk COVID-19 di DKI itu. Di sana kebetulan saya punya murid-murid yang atau pasien yang mantan sana alumni sana ya. Ya, kemudian dia cerita memang di sana diberikan makanan putih telur rebus 2-3 untuk olahraga dijemur. Nah, memang benar sekali. Jadi ini sangat sangat pandai ya menurut saya dengan memakai dijemur atau berjemur diri badannya 5 menit sampai 15 menit jam 7 sampai setengah 10 pagi hari sore jam 15 sampai 16 itu cukup hanya 5-15 menit. Itu akan menyebabkan vitamin D menjadi vitamin D. Dan ini bahannya dari kuning telur ditambah cahaya mataharinya. Jadi memang didapat di Indonesia itu sangat kurang dan ada orang-orang yang gangguan ginjal akibat apapun kalau belum sampai bicara bisa diperbaiki karena beberapa riset yang dilakukan pada mencit dan pada manusia itu ternyata dengan pemberian vitamin D yang cukup ya apalagi ditemukan seorang pasien ada vitamin D-nya cuma 8 harusnya kan minimal 30 atau 60 50 ya. Dia cuma ya ginjal rusak begitu diperbaiki pakai vitamin D yang cukup tinggi high dose kemudian bertahap agak tinggi. Ternyata membaik semuanya dan kami mendapatkan yang semacam itu. Kita bahagia sekali. Sekarang kami di memang tren ya, sangat terkenal. Demikian ya Mas Pak Gazil saat ya di Bekasi. Jadi memang harusnya asosiasi tidak harus vitamin D, tapi yang jelas matahari dan telur rebus ya ini. Namanya vitamin D yang bagus ya. Vitamin D itu larut dalam lemak ya. Maksudnya A, D, E, K ya. ADEK. Vitamin A, D, E, K. Sekarang demikian Mas Wisnu. Baik, terima kasih dokter. Kita berlanjut pada pertanyaan ketiga dari Ibu Dwi Sulistiawati di Sragen. Beliau menanyakan banyak sekali keluhan lansia, tidak bisa tidur lah, badan pegal-pegal, mata kurang jelas. Obat atau terapi yang tepat apa ya dokter ini? Nah kalau banyak kayak gini nih terapinya tuh kalau pengen apa nih, pengen tidurnya atau pengen hilang. Nah dilacak apakah dia punya penyakit kencing manis. Kencing manis kadang-kadang menyebabkan namanya neuralgia ya, kadang-kadang menyebabkan juga mialgia, poliartralgia, sendinya kena beberapa. Nah, memang pada diabetes sebagai masternya penyakit bisa menyebabkan secara luas baik sistema muskuloskeletal tadi tulang sendi otot bisa terkepal rumah bisa cacat malah menjadi sarko ya. Ini akibat bisa gula. Bisa juga karena kalau kelemahan karena kurang vitamin B ya, kurang vitamin B, terutama vitamin B1, suatu bentuk vitamin yang kelihatannya sederhana dalam air tapi dia bersifat membantu katalisator metabolisme karbohidrat. Jadi kalau dia memakan vitamin dengan cukup, maka bisa dimakan maka bisa jadi energi. Jadi misalnya makan nasi, makan telur, makan bakmi, makan bihun, kentang, kemudian jagung, kemudian bisa tuh itu bisa di misalnya bahan tadi bisa jadi energi. Jadi bagian jadi tenaga tenan itu Mas Wisnu. Yang paling penting ya. Jadi langkahnya sesuai dengan sebabnya, tapi jangan lupa faktor psikologis sangat berperan pada seseorang. Kekecewaan bisa menyebabkan lungkrah ya enggak cuma makan. Bila ada tantangan seorang bisa bangkit lagi. Nah, karena tantangan adalah terapi ya. Demikian Mas Wisnu. Halo? Ya. Bisa dilanjut? Atau sudah habis waktunya? Baik, dokter. Ya, masih ada waktunya. Kita lanjut pada pertanyaan yang berikutnya. Dari Rahman di Bandung. Saya usia 58 tahun, setiap bangun tidur, pegang sesuai terlalu lama. Tidur pada posisi tertentu, terlalu atau duduk lama sekitar 10-20 menit. Persendian terasa kaku dan nyeri baik tangan maupun kaki. Mohon penjelasannya dokter, hasil labnya asam urat 10,9, kolesterol 265, GD 120 dan puasa ya. Ya, biasanya kalau sampah-sampah itu bertebaran di bagian tubuh menyebabkan kaku-kaku, kemeng, katanya ya ini bisa nyeri ya. Nah, obatnya apa? Minum yang cukup banyak karena asam urat itu 70% dibuang lewat ginjal. Dengan minum yang banyak nanti akan kintir ya. Apalagi pakai obat-obatan yang semacam yang kalau memang tubuhnya banyak tapi nggak bisa keluar dengan bagus pakai glukosurit seperti kolkisin ya. Tapi kalau ternyata atau rekolvar ya.
Tapi kalau ternyata sebabnya karena produksi yang banyak dan bahannya banyak, ya diberikan obat seperti allopurinol. Itu kalau asam uratnya tinggi. Nah, tapi yang jelas ini memang asamnya udah tinggi ya 10, ya harusnya kan maksimal 7 laki-laki. Laki-laki ya, kalau perempuan 6. Nah, kemudian jangan lupa selain minum yang cukup, batasi makan makanan yang mengandung purin tinggi seperti jeroan, alkohol saden, belum darah, bekas kaldu, emping, tape, bebek, entok ya termasuk ya. Ini dikurangi ya. Termasuk brokoli juga cukup tinggi ya purinnya. Jadi hati-hati semua yang, tapi dia antioksidannya tinggi. Jadi ada efek buruknya, ada efek baiknya. Di dalam suatu makanan ada namanya multi kompon ya. Dan komponen punya macam-macam, bisa jadi obat, jadi biang ya. Semua yang berlebihan tidak bagus, tapi sekali lagi minum yang cukup banyak bisa melarutkan asam urat pergi bersama kencingnya. Itu Mas Wisnu. Jadi biasanya memang karena timbunan sampah metabolik yang ada dalam persediaan. Banyak minum yang banyak, gerak-gerakkan, saya tepuk-tepuk ini, nanti biar kencingnya ikut bersama pembuluh darah yang balik, namanya vena, masuk dalam venula, kapiler, venula, vena besar masuk ke dalam aorta, kemudian pembuluh aorta kemudian masuk ke aorta. Pada vena ya, vena cava inferior dan superior masuk dalam darah ya. Pada jantung kemudian disebarkan, dibersihkan ke paru-paru, ginjal dan sebagainya, tinggal dibersih lagi. Kalau banyak yang dibersihkan dan ini akan membuat badannya sehat. Memang butuh waktu ya. Sekali lagi, kalau Mas kurang istirahat, orang olahraga yang cukup, yang paling gampang adalah berjalan kaki cepat 10 sampai 15 menit sehari 2-3 kali. Berarti totalnya 30 menit akan bisa membuat bugar dan sistemnya akan jadi lancar, kencingnya akan banyak, bersama sampah minum lagi yang banyak, terus dikuras sampai bersih. Saya kira demikian ya, secara mudahnya. Oh, tapi kalau sebabnya ada psikologis, ya. Misalnya gitu lain ya persoalannya. Gitu Mas Wis. Baik dokter, berikutnya dari Harinisa di Yogyakarta, bolehkah lansia mengkonsumsi suplemen dokter? Apa yang kemudian direkomendasikan? Boleh, kalau dia makanannya nggak lengkap boleh. Ya. Dan bangsa kita memang kebanyakan kekurangan beberapa mineral sama vitamin D. Ini memang terkenal kurangnya vitamin D itu 68% sampai 70% lansia Indonesia itu kekurangan bahan ini. Padahal buntutnya panjang ya, kropas tulang, gampang jantung, stroke, cancer, dan ginjal tadi. Jadi suplemen apa? Kalau minumnya sudah cukup lengkap ya pakai aja sembarang asal yang tidak menyebabkan komplikasi seperti vitamin C dosis tinggi menyebabkan sakit mah atau lambung perih ya di perutnya. Berarti jangan yang vitamin dosis tinggi. Biasanya apa ya? Ya vitamin mineral apapun yang lengkap meskipun dosisnya kecil-kecilan itu lebih baik ya. Bisa juga seperti ini. Kalau sahabat-sahabat kalau pengen makanan yang lengkap ya makanan lodeh itu ya. Lodeh itu kan ada beberapa bumbunya, sayurnya. Nah ini bisa menyebabkan sangat beragam. Dalam bahasanya anak saya yang namanya Mbak Pipit ya. Itu kalau gizi yang bagus itu BAI kalau bergizi, aneka, imbangi, dan keamanannya. Jangan lupa itu. Jadi insya Allah bagus. Imbangi. Jadi sebenarnya kalau makannya seperti perubahan, lodeh, sayang-sayang udah makanan suplemen yang lengkap ya Mas. Jadi ya bro, harus makan bebek, makan jeruk, dapat vitamin C tablet. Mendingan jeruk harganya jomplang tapi jeruk selain vitamin C ada gulanya, ada seratnya, ada asudan, wah macam-macam bisa ngobati macam itu. Padahal vitamin C dosisnya sama 500 ya. Demikian. Ya baik, terima kasih dokter. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sesi malam hari ini. Dari Dewi Nova Iriani dari Jakarta, ibu saya 82 tahun dengan gangguan asam lambung dan mulai pelupa. Apakah dua hal itu kerap terjadi untuk lansia dan bagaimana penanganan karena susah kalau diingatkan? Kemudian untuk aktivitas olahraga setiap hari, setiap pagi jalan kaki 1 jam dokter, dan dengan usia tersebut sebaiknya porsi olahraga juga bagaimana dokter? Olahraganya kepanjangan, setengah jam aja cukupnya. Atau dibagi 10 menit, bagi 3, 10, 10 ya. Setengah jam tapi dibagi kan kasihan. Tapi kalau kuat ya ngomong-ngomong saja ya. Jadi jangan dipikir lelah, yang penting menyenangkan sambil bernyanyi, sambil bertepuk, sambil berlagu supaya mengingat lagu-lagu masa lalu. Kalimat nanti untuk memorinya biar tidak gampang mengalami demensia atau MCI ya, mild cognitive impairment, kelemahan penurunan kapasitas fungsional dari otaknya. Jadi itu ya. Jadi apakah gangguan lambung dan mudah lupa itu ada hubungannya? Secara langsung tidak ada hubungannya. Tapi memang orang yang mudah lupa kadang-kadang karena disebabkan karena pernah stroke menyebabkan namanya demensia vaskular, kemudian diberi obat pengencer darah atau namanya mencegah ke
bergerombolnya keping darah namanya trombosit ya, namanya obatnya mini asetosal ya, mengandung aspirin. Itu memang kadang-kadang bisa menyebabkan lambungnya perih. Ya, jadi bukan lambungnya perih menyebabkan lupa, tapi mungkin obat lupa menyebabkan lambung perih. Jadi kita harus melacak sebabnya apa. Kemudian penyebab lupa itu sebabnya banyak, sekitar 50 penyebab, tetapi kalau mengatasinya adalah kalau kita ngajak si elang itu penting mengajak bersama. Jadi memberi contoh, jangan memerintah. Ya. Yuk kita jalan ya Mbak Kakak, Mbak Putri, ya kita jalan yuk. Nah, nanti kita beli bubur atau Mbak bubur sendiri. Ya itu lebih baik, bukan menyuruh tapi membersamai. Hampir semua ahli lansia dimanapun atau para relawan lansia di mana berada itu sukses mengajak lansia karena ada membersamai. Dan kisah-kisah ini juga berlaku pada orang kena COVID-19. Ya ini kisah kemarin ya, perusahaan kita long COVID itu fisioterapinya Dr. Pujiaton dari spesialis KFR dari Rumah Sakit Sarjito itu membersamai ya. Masuk Mbak Aprilia Dewi Kartika Sari, psikolog klinis ya. Tapi Rosapan juga membersamai makan, ikut makan bersamai gitu. Jadi itu Mbak mau ya. Jadi membersamai adalah suatu terapi yang sangat ampuh untuk ngajak apa saja. Demikian, sebenarnya ada rumus mencegah pikun suatu saat akan kita ke masyarakat sendiri. Itu Mas Wisnu. Baik, terima kasih dokter atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Dan bagi pemirsa sekalian dimanapun berada, yang pertanyaannya belum sampai terjawab semuanya, insya Allah akan ada sesi tersendiri untuk menjawab pertanyaan tersebut bersama Dokter Probo. Baik, sekian dokter, saya kira cukup. Terima kasih Dokter Probo, terima kasih Bapak Ibu pemirsa semuanya. Sehat selalu, sampai berjumpa pada Practical Elderly di pekan depan. Pekan depan membahas tentang peranan bela diri untuk kesehatan lansia oleh kita adakan. Baik dokter, terima kasih dokter. Bergemi grup ahli geriatri energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik, sinergikan potensi, menempa diri, aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai, lansia berkualitas tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, Tuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat nanti.